Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di ibadah Victory in Prayer pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapak, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kalau kami boleh melewati aktivitas-aktivitas kami sepanjang hari ini, itu semua karena berkat anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah Victory in Prayer kami pada malam hari ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita percaya Tuhan ada di setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu pada malam hari ini kita mau menyatakan kebesarannya. Kita mau menyatakan kita adalah milik Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kita katakan dalam kesesakan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu itu besar Tuhan. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Katakan I am yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine, you are mine. Now forever I'm alive in your wonders
Say I am yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, you are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Angkat tanganmu, serukan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Say I am yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Saya serahkan kepada Kristus. Benar Tuhan, pujian yang kami naikkan malam hari ini Tuhan, bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya pribadi yang kami andalkan, yang kami miliki. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat setiap pujian penyembahan kami malam hari ini. Sampaikanlah sepatah kata firman-Mu bagi kami umat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saling kasih oleh Tuhan. Kita boleh ada malam hari ini semua karena anugerah Tuhan. Mari langsung saja kita buka di dalam Lukas pasal 4 ayat 31 sampai ayat 37. Mungkin Bro Semi bisa membantu saya membacakannya. Lukas 4 ayat 31 sampai ayat 37. Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ayat ke-31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya katanya, diam, keluarlah daripadanya, dan setan itu pun menghampaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang bahwa Yesus berada dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ya, dari cerita ini saya menarik kesimpulan ketika saya merenungkan bahwa Tuhan sebenarnya sudah memberikan kuasa dalam diri kita. Ya, ini adalah salah satu mujizat yang Yesus lakukan di tengah-tengah rumah ibadat. Dan kita percaya bahwa melalui cerita ini, perikop ini, Tuhan ingin menyampaikan pesan bagi kita bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa, otoritas dalam kehidupan kita. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini tentang Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum? Yang pertama, yaitu di ayat 33 sampai ayat 35 dikatakan, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah.
Tetapi Yesus menghardiknya katanya, diam, keluarlah daripadanya, dan setan itu pun menghempaskannya orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Yang pertama, dari perikop ini, ayat firman Tuhan ini, kita dapat mempelajari bahwa yang pertama ada kuasa di dalam sebuah ibadah. Bapak Ibu kalau perhatikan bahwa Yesus pergi ke Kapernaum di sebuah kota di Galilea, di tempat itu Yesus mengajar, bahkan di dalam rumah ibadah. Nah, dalam suatu ibadah terjadi manifestasi, yaitu ada orang kerasukan, berteriak-teriak. Tapi yang luar biasanya dalam tengah-tengah ibadah tersebut, ya, kuasa kegelapan, ya, roh setan ini, ya, berteriak, dan Yesus menghardik sehingga keluar roh setan itu dan orang itu boleh pulih, boleh sadar kembali. Yang pertama kita perhatikan bahwa ada kuasa di dalam sebuah ibadah. Jadi Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan dimanapun berada, ya mungkin Bapak Ibu yang sedang bekerja, mungkin karena dinas malam ataupun yang dalam perjalanan pulang atau di rumah, kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bahwa ibadah itu memiliki kuasa. Contohnya tadi di ayat 33 sampai ayat 35 bahwa terjadi manifestasi, terjadi kelepasan karena apa? Karena dalam ibadah memiliki kuasa, ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu jangan kita datang beribadah karena rutinitas, karena kebiasaan. Tapi jadikan ibadah ya untuk kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Pada malam hari ini kita sedang mengikuti ya ibadah Victory in Prayer walaupun secara online. Mari kita beribadah VIP malam hari dengan kesungguhan hati, dengan rasa haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Karena kita percaya di dalam ibadah ada kuasa, ada mujizat, ada terobosan yang dapat kita temukan, yang dapat kita alami bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10. Saudara Semi bisa membantu saya. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10. Ya, silakan. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, ibadah itu ya memiliki kuasa, memiliki suatu hal yang luar biasa untuk persiapan kita dalam kehidupan ya setelah kita kematian. Oleh sebab itu mari kita latih ibadah ya dengan sungguh-sungguh, ya dengan rasa haus dan lapar. Karena di dalam ibadah ya Tuhan nyatakan kuasanya. Ya Yesus mengajar dalam rumah ibadah dan ternyata terjadi lawatan Allah, terjadi mujizat Allah. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, mari kita datang ibadah, mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Bukan hanya rutin kebiasaan, sudahlah, ada ibadah VIP ya saya ikutin, ibadah PLT ya saya ikutin, ibadah komisi, baik WBI, BBK atau ibadah hari Minggu, tapi suatu rutinitas. Tapi kalau kita mengikuti ibadah, kita tahu bahwa di dalam ibadah ada kuasa, ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Maka kita akan melihat bahwa ibadah yang kita lakukan bukan ibadah rutinitas, tapi ibadah yang memiliki makna, sesuatu hal yang luar biasa. Nah yang kedua, kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 32 dikatakan, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Ayat 35, tetapi Yesus menghardiknya katanya, diam, keluarlah daripadanya, dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Ayat 36, dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Yang kedua, dari perikop ini kita mempelajari tentang kuasa. Yang pertama kuasa ibadah, yang kedua kuasa firman. Di ayat 32 dan ayat 36, ya ayat 35 sampai 36, saya menyimpulkan bahwa
ada kuasa firman Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan, ya, Tuhan Yesus menghardik, ya, menghardik. Ya, saya percaya Tuhan Yesus menghardik roh jahat, kuasa kegelapan dengan kuasa firman Tuhan, dengan otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita jangan remehkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan memiliki kuasa, memiliki mujizat, ya, yang tidak ada menjadi ada dengan firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Amsal 13 ayat 13. Saudara Semi bisa bantu saya. Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal 16 ayat 20. Satu lagi Sem. Amsal 16 ayat 20. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, kitab Amsal menyampaikan bagi kita, jangan remehkan firman Tuhan. Kalau kita meremehkan firman Tuhan, maka kita akan mendapat celaka. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, kita menjadi orang yang berbahagia. Kita menjadi percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara yang kasih oleh Tuhan dimanapun berada, miliki kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan itu memiliki kuasa. Engkau yang hari ini sedang sakit, engkau berkata dengan iman, dengan perkataan bahwa oleh bilu-bilunya aku sudah sembuh. Engkau yang hari ini sedang mengalami kekurangan, percaya bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kita perkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan memiliki kuasa. Jangan anggap remeh firman Tuhan, karena Tuhan sudah menaruh, ya, firman di dalam mulut kita. Gunakan, ya, firman itu, perkatakan firman itu. Dan kita percaya bahwa apa yang kita perkatakan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, biarlah renungan malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Yang pertama, bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Kuasa apa? Kuasa di dalam ibadah. Mari kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan hati haus dan lapar. Yang kedua, ada kuasa firman Tuhan. Jangan anggap remeh firman Tuhan. Di tengah-tengah kita mengalami kesulitan, mengalami titik terendah, kita perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah, ya, menjadi kekuatan kita. Dikatakanlah iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh sebab itu mari kita perkatakan firman Tuhan. Kiranya renungan malam hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, buat renungan firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa otoritas dalam kehidupan kami. Kami mau datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Ada kuasa di dalam ibadah. Dan kami mau memperkatakan firman Tuhan. Karena ada kuasa dari perkataan firman Tuhan. Menjadikan yang tidak ada menjadi ada dengan kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita angkat lagi lagu pujian kita. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru.
Kami berdoa Tuhan buat malam hari ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, untuk anggota MPR, DPR, Menteri dan jajarannya. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat, marifat bagi para pemimpin kami di negara Indonesia. Biarlah setiap apapun yang mereka kerjakan berdasarkan takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mereka melakukan tugasnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk segala radikalisme dan teroris yang mau memecah belah negara Indonesia ini. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kau berikan keamanan, perlindungan bagi negara kami Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah Tuhan lindungi TNI dan Polri, aparat keamanan dan Densus 88 agar mampu mengatasi segala bentuk radikalisme dan terorisme. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana pemindahan ibu kota di tempat yang baru. Tuhan terus berikan hikmat, biarlah segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Kami percaya yang terbaik yang Tuhan berikan bagi negara kami Indonesia, khususnya buat rencana pemindahan ibu kota yang baru. Kami berdoa juga Tuhan buat lingkungan di mana kami tinggal, di mana kami boleh menikmati berkat Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau berkati kami, lindungi kami. Biarlah kami menjadi terang, menjadi garam di mana Tuhan tempatkan kami. Karena firman berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau tinggal. Kami mau memberkati tempat di mana kami tinggal. Bila berkat Allah tercurah bagi kota kami, tempat tinggal kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat cuaca yang hari-hari ekstrim maupun juga bencana alam yang terjadi. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan bagi anak-anak Tuhan. Kami berdoa buat anak Tuhan yang mungkin hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Mari Tuhan Kau sembuhkan dengan bilur-bilur Yesus. Tuhan jamah segala bentuk sakit penyakitnya. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, bahwa oleh bilur-birunya kami boleh mengalami kesembuhan. Kami percaya Tuhan menyembuhkan. Tuhan bisa memakai para dokter maupun juga obat menjadi sarana bagi kesembuhan. Dan kami percaya mujizat Allah terjadi bagi rekan-rekan kami, anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit. Tuhan sudah memberikan kesehatan, kesembuhan secara sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan, bersyukur untuk COVID-19 yang semakin menurun. Kami berdoa juga buat masyarakat Indonesia tetap terus menjalankan prokes kesehatan. Biar masyarakat Indonesia buat tetap sadar Tuhan. Supaya tetap menjalani walaupun sudah menurun COVID-19. Tapi tetap Tuhan ingatkan bagi masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga kesehatan dimanapun mereka berada dalam pekerjaan maupun beribadah atau dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat perekonomian bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan pulihkan. Kiranya pemerintahan dapat mengendalikan segala ketersediaan maupun juga harga-harga sembako. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang berdaulat bagi negara kami Indonesia. Kalau kami mendengar ada negara yang mengalami kebangkrutan, mengalami kesusahan, baik sandang pangan maupun papan, Tuhan kami berdoa, biar Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia tetap ada di tangan Tuhan mengendalikan negara kami Indonesia sehingga perekonomian Indonesia tetap ada dalam hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah ekonomi Indonesia boleh mengalami kenaikan secara signifikan di tengah-tengah yang mungkin keadaan tidak membaik, tapi kami percaya ada kuasa, ada mujizat Allah sehingga ekonomi Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah permohonan doa kami Tuhan yang kami naikkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya biarlah doa syafaat kami Tuhan menjawab dan Tuhan mendengarkannya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, warta jemaat malam hari ini bahwa hari Jumat ya pukul 15.30 atau setengah 4 sore ada ibadah wanita Bethel Indonesia yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan hari Sabtu ada ibadah Bapak bagi Kristus pukul 18 atau jam 6 sore dilakukan juga secara onsite. Ibadah hari Minggu tetap diadakan 2 kali. Ibadah raya umum pukul 9 pagi dan ibadah raya youth kaum muda, anak-anak muda pukul 10.30. Demikian warta kita malam hari ini. Tetap semangat, tetap antusias dalam kita mencari Tuhan, dalam beribadah. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan dimanapun berada yang mengikuti ibadah VIP malam hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah terobosan lawatan Allah terjadi bagi jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya kuasa Allah terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, mari kekasih Tuhan dimanapun engkau berada. Terima
berkat yang daripada Allah Bapa di sorga, melalui persekutuan anaknya Yesus Kristus, segala berkat rohani, berkat jasmani, dicurahkan, dilimpahkan bagi engkau, kemanapun kau pergi melangkah, engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang, membawa shalom, membawa damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.